Oke, kali ini kita akan belajar tentang apa itu termokimia. Oke, pertama kita harus melihat dari namanya sendiri yaitu termo. Termo itu berarti kalau ingin sering sebut ini namanya kalor. Jadi kita akan mempelajari kalor dan kaitannya dengan ilmu kimia itu sendiri. Jadi yang kita akan pelajari yaitu kalor yang menyertai dalam suatu reaksi kimia, yaitu tubuhannya. Oke, untuk pertama kita harus mengetahui apa sih itu sistem. Sistem dan lingkungan. Ya, biasanya kita ditanya oleh guru kita, dan biasanya juga banyak kesalahan saat menjawab soal tentang yang berkaitan tentang perbedaan sistem dan lingkungan. Oke. Ini saya misalkan jika di dalam gelas ada suatu larutan. Nah, larutan ini akan saya panaskan. Itu dengan panaskan kita tahu sendiri dia akan bereaksi dengan O2 dan dia akan menghasilkan kalor. Oke, di sini kita jangan bahas ini dulu. Pertama, sistem ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diamati. Jadi kalau dalam hal ini yang kita amati adalah larutan ini. Nah, larutan ini sendiri berarti disebut sistem. Larutan. Nah, untuk lingkungan, jika tadi kita menggambar gelas dan dibakar oleh suatu api, nah wadahnya ini, jadi kalor kejadian ini itu dibatasi oleh wadah ini dan dibatasi oleh atmosfer luar. Jadi lingkungan ini disebut, kalau saya sering sebut, ini adalah lingkungan adalah segala sesuatu. Maaf jika tulisannya jelek. Segala sesuatu yang apa? Yang membatasi kejadian yang diamati. Wah, mungkin ini saya posisinya kurang pas juga. Diamati. Oke. Tes. Sorry, tadi soundnya terputus. Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang kita amati. Dalam hal ini larutan. Dan lingkungan itu sendiri adalah segala sesuatu yang membatasi hal-hal yang kita amati. Dalam hal ini apa? Kalau dalam laboratorium, saya sering menyebutnya sebagai gelas kimia atau
tabu reaksi, dan atmosfer dalam praktek itu sendiri. Jadi kita harus mengetahui apa sih bedanya sistem dan lingkungan itu sebelum kita memulai bab tentang termokimia ini. Oke, jadi ada lagi nih, misalkan nanti kita akan pelajari tentang reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Oke, kita harus mengetahui apa sih reaksi eksoterm itu. Reaksi eksoterm itu dari pengertian yang kita tahu dari sistem dan lingkungan ini, karena ini dalam termokimia, jadi suatu reaksi jika sistem, ingat, jika sistem dia itu melepaskan kalor kepada siapa? Kepada lingkungan. Oke. Dia disebut dengan reaksi eksoterm. Dan sebaliknya, jika sistem ini menyerap apa? Menyerap kalor dari lingkungan. Dia disebut reaksi endoterm. Jadi kalau misal kita ditanya ada suatu reaksi, misal saya gambarkan di sini ya, di atas ini, maka ada suatu reaksi dalam tabung kimia. Nah, ketika dia dipanaskan, saat awal dia sudah dihitung derajatnya, suhunya yaitu misal 25 derajat Celcius. Ketika dia dipanaskan dan reaksi itu berlangsung, maka setelah diukur suhunya itu menjadi misal 30 derajat Celcius. Dari sini dia akan menjadi 30 derajat. Nah, biasanya kita ditanya, apakah reaksi ini termasuk eksoterm atau endoterm? Nah, cukup mudah. Kita harus ingat bahwa termometer, saya akan gambar termometer. Maaf kalau gambarnya jelek. Maka termometer ini tidak bisa mengukur sistem. Jadi yang diukur itu adalah suhu pada lingkungan. Jadi ketika dia mengukur suhu 25 derajat ini, yang dia ukur adalah lingkungan. Begitu kita ditanya naik menjadi 30 derajat. Nah, kita tahu sendiri bahwa yang diukur adalah lingkungan. Berarti suhu itu naik 30 derajat. Lingkungan kita 30 kurang 25 derajat, maka naik 5 derajat ya. Berarti lingkungan mengalami kenaikan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Nah, naiknya dari mana? Nah, kita tahu dari definisi ini sendiri bahwa sistem dan lingkungan selalu berhubungan. Di mana jika lingkungan ini suhunya naik, maka kita lihat di sini dia menerima kalor dari sistem. Nah, jika dia suhunya turun, maka kalor yang ada di lingkungan itu lari ke sistem. Saya ulang, jika suhunya naik,
maka lingkungan itu menerima kalor dari sistem. Jadi gini deh, misalkan ini saya ibaratkan uang. Nah, saya punya 25 uang. Nah, saya diberi ini. Nah, saya diberi maka akan mengalami kenaikan. Jika saya memberikan kepada orang lain, maka saya akan mengalami pengurangan atau penurunan. Nah, berarti dari definisi ini sendiri, kita lihat tadi bahwa di lingkungan mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu sendiri berarti menerima kalor dari sistem dan dia tergolong reaksi eksoterm. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu entalpi. Bahas. Oke, kembali lagi melanjutkan materi awal tadi. Selanjutnya kita akan mempelajari apa sih yang disebut dengan entalpi. Jadi entalpi atau biasanya disimbolkan dengan H, ini biasanya saya sering sebut dengan nama entalpi. Ya. Apa sih entalpi itu? Oke, entalpi sendiri itu adalah kalor yang diukur pada tekanan tekanannya apa? Tekanan yang tetap. Ya. Jadi entalpi sendiri itu sering diterjemahkan sebagai kalor yang diukur pada tekanan yang tetap. Nah, berhubung entalpi ini tidak bisa diukur, jadi entalpi sendiri ini tidak bisa diukur. Jadi kita tidak akan bisa mengukur entalpi atau kalor yang terkandung di dalam suatu senyawa. Jadi kalau kita sering diajarkan oleh guru-guru kita bahwa entalpi ini tidak bisa diukur jika tidak ada perubahan. Jika tidak ada perubahan entalpi, yaitu apa? Perubahan entalpi yang sering disimpulkan oleh delta H. Delta H, ya ini H akhir, kalor akhir dikurangi dengan kalor awal. Nah, dari kenyataan itu bahwa entalpi itu tidak bisa diukur, tidak bisa di entalpi tidak bisa diukur pada suatu senyawa itu sendiri jika tidak terjadi perubahan entalpi. Jadi nanti yang akan kita pelajari yaitu perhitungan-perhitungan mengenai perubahan entalpi itu sendiri. Jadi kalau saya bisa tuliskan, perubahan entalpi dirumuskan dengan H2. Kalau ini H2 ini maksud saya adalah akhir dikurangi dengan entalpi awal. Kenapa sih kok akhir kurangi awal? Nah, di ilmu-ilmu yang lain kita ketahui bahwa delta ini selalu identik dengan rumusan akhir dikurangi awal. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan termokimia. Oke.
Persamaan termokimia ini persamaan termokimia. Apa sih persamaan termokimia itu? Oke, persamaan termokimia itu adalah kita sudah biasa sih menuliskan. Oke, persamaan termokimia itu sebenarnya adalah suatu reaksi. Misalkan saya tuliskan A ditambah bereaksi dengan B, maksud saya menjadi Z baru C plus D. Oke, ini ada suatu persamaan. Karena ini persamaan termokimia, maka ditambahkan suatu nilai delta H. Nah, delta H-nya itu sendiri bisa diisi sesuai soal ya, atau sesuai standar UPAC, perubahan entalpi setiap reaksi. Oke, kalau di sini saya akan misalkan dengan X. Nah, jika suatu reaksi A plus B menjadi C plus D, jika dia tidak ada ini delta H, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai suatu persamaan termokimia. Jadi kita ketahui bahwa reaksi itu adalah, ini termasuk reaksi satu arah dan menghasilkan delta H, maka dia dapat digolongkan sebagai persamaan termokimia. Oke, contohnya apa? Begini, contohnya dalam kehidupan nyata. Oke, suatu zat yang saya sebut dengan H2O. Nah, atau bahasa kerennya adalah water. Nah, di sini kita pakai cara bahasa Jawa deh. Di sini kita sebut banyu. Nah, atau air. Nah, dia ini misalkan terurai menjadi H2 dan O2. Kenapa sih kok terurai menjadi O2, kok nggak langsung O? Nah, kita ketahui bahwa unsur O atau unsur H ini, kenapa kok nggak terurai menjadi H? Nah, sebenarnya reaksi unsur H dan O ini dia masih tergolong sebagai unsur yang bersifat reaktif. Jadi dia di dalam alam, di dalam bumi kita ini biasanya dia ditemukan dalam bentuk dalam bentuk diatomik. Nah, dalam bentuk diatomik. Apa sih cirinya diatomik? Misalnya kan Cl2. Ya, di situ ada Cl sebanyak 2, yaitu di. Nah, bahasa kerennya di itu 2. Oke, diatomik berarti ada 2 atom yang sama. Kita ketahui bahwa ada reaksi yang monoatomik, diatomik, dan dan poliatomik. Nah, untuk unsur O dan H dia tergolong stabil jika dia membentuk unsur dalam alamnya dalam bentuk diatomik. Nah, langsung aja, tadi cuma penjelasan secara jauhnya kenapa kok ini dia enggak unsur tunggal H plus O saja, kok H2 plus O2. Nah, ini biasanya kalau menurut soal dia akan menghasilkan delta H sebesar plus 285,5 kilojoule. Nah, ini biasanya yang disebut dengan persamaan termokimia. Oke. Kenapa sih kok tergolong dengan persamaan termokimia? Sesuai dengan yang Mimin katakan tadi, bahwa persamaan termokimia dapat digolongkan, bahwa itu masuk dalam persamaan termokimia ini, jika dia memiliki nilai
delta H yang dicantumkan. Dalam hal ini delta H-nya H2O terurai menjadi H2 plus O2, dia mengalami perubahan entalpi sebesar plus 285,5 kJ. Oke. Kenapa sih ada plusnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Nah, nilai plus ini, nah, seharusnya ini kalau saya sering masukkan ke otak saya bahwa ini adalah suatu keharusan. Nah, kenapa kok harus? Nah, simbol plus ini kita ingat bahwa di awal tadi reaksi itu dibagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi ekso itu simbol delta H-nya dia selalu negatif. Nah, sedangkan endoterm dia simbolnya selalu positif. Nah, dari penjelasan ini maka penguraian air ini dapat digolongkan sebagai reaksi ya endoterm. Jadi selama dia terurai maka dia akan mengalami reaksi endoterm, yaitu dia akan mengalami penerimaan kalor dari apa? Dari lingkungan ke sistem. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Oke. Kembali lagi. Selanjutnya kita akan mempelajari, sebelumnya kita itu sudah mempelajari tentang, kalau sudah lupa coba diputar balik, kita sudah mempelajari tentang perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi itu tadi saya sebutkan bahwa H2-H1 atau H akhir dikurangi dengan H awal. Nah, perubahan entalpi yang standar itu diukur pada keadaan gimana sih? Nah, perubahan entalpi yang standar dia diukur pada suhu. Ini suhunya dia diukur pada 25 derajat Celcius dan tekanannya satu apa? 1 atmosfer. Nah, dia diukur pada 1 atmosfer. 1 atmosfer ini perubahan entalpi ini dia akan istilahnya kalau saya sering sebut, dia itu dapat dipengaruhi oleh mol zatnya, dan dia dipengaruhi oleh wujud zatnya itu sendiri. Nah, wujud ini sering disebut nih, bahasa kerennya kalau di buku-buku itu yaitu fasa. Nah, kita ketahui sendiri dari kelas 10 dulu bahwa fasa suatu senyawa kimia itu dapat digolongkan menjadi 4, yaitu L simbolnya, G, Aq, dan S. Apa sih L itu? L itu adalah liquid atau cairan. Nah, G itu apa? Gas. Nah, G itu gas. Aki. Aki itu apa? Aki itu aquos atau biar kita nggak asing nih, sebut aja aqua. Nah, aqua ini artinya adalah larutan. Larutan biasanya kita salah konsep nih, atau larutan kita bayanginnya dia selalu dalam wujudnya cair,
Nah, pada larutan itu nanti kalau kita baca buku-buku lain-lain, larutan itu wujudnya tidak selalu cair, bisa dalam padatan. Nah, oke. Selanjutnya adalah es. Es itu apa sih? Es itu simbol dari bahasa Inggris yang solid. Nah, solid itu simbolnya S. Solid itu apa? Nah, solid itu adalah wujud senyawa dalam bentuk padatan. Nah, oke. Uh, saya tadi delta H sudah selesai, maka kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah entalpi pembentukan. Tulisan saya jelek sekali. Oke, maka entalpi pembentukan ini sesuai bahasa Inggrisnya pembentukan yaitu uh, formation formation bahasa Inggris saya jelek. Oke, formation yaitu kita ketahui bahwa entalpi tadi H. Nah, kita akan mengukur perubahan entalpi dalam pembentukan suatu senyawa. Nah, perubahan entalpi itu apa tadi? Simbolnya adalah delta H. Nah, tadi yang saya sebutkan bahasa Inggrisnya pembentukan yaitu formation. Nah, formation itu simbolnya F. Nah, karena ini dalam bentuk standar, maka dia akan ditambahkan dengan delta H 0 seperti ini ya. Nah, ini adalah simbol dari entalpi pembentukan. Nah, apa sih definisi dari entalpi pembentukan itu? Entalpi ini pembentukan adalah sering disebutkan dengan perubahan entalpi. Jadi perubahan entalpi ini langsung saya simbolkan ya dengan delta H. Ya, delta H ini adalah perubahan entalpi yang menyertai pembentukan satu mol senyawa. Nah, pembentukan entalpi pembentukan delta HF 0 itu adalah delta H atau perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa. Nah, kok bisa dibentuk sih? Dibentuknya itu dari apa? Nah, kan bagus. Maka entalpi pembentukan ini dia dibentuk dari unsur-unsur bebas penyusun. Nah, kita harus perhatikan ini. Penyusun apa? Penyusun senyawa yang mau dibentuk ini. Nah, tadi sudah saya ungkapkan bahwa suatu unsur-unsur bebas di alam ada yang berbentuk monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Nah, ini maka saya akan misalkan contoh, example. Nah, contoh. Oke. Saya tulisan jelek karena menulis di dunia digital lebih sulit daripada menulis di kertas. Oke. Pertama, misalnya ada soal. Tuliskan
entalpi pembentukan senyawa NH3. Nah, kita ketahui dulu kelas 10 bahwa entalpi pembentukan 1 mol. Nah, mol kita ketahui kelas 10 bahwa mol sebanding dengan koefisien. Nah, dalam reaksi ini kita nanti bisa menjadikan, misalkan tadi kan saya bikin soal bahwa reaksi entalpi pembentukan senyawa NH3. Nah, NH3. NH3 dalam ini berfase gas. Nah, entalpi pembentukan 1 mol senyawa. Mol sebanding dengan koefisien. Nah, berhubung ini 1 mol, berarti kalau dia sama dengan koefisien sebanding dengan koefisien, maka koefisien ini bisa saya samakan seperti mol, yaitu 1 mol, maka koefisiennya 1. Nah, berarti apa sih yang dapat kita tarik kesimpulan? Nah, kalau kita mengerjakan entalpi soal seperti ini, tuliskan entalpi pembentukan, perubahan entalpi pembentukan suatu senyawa. Nah, senyawa yang dibentuk itu koefisiennya kita biarkan 1. Nah, jangan diutak-atik karena dasarnya apa? Pembentukan 1 mol senyawa. Nah, senyawa ini adalah, dalam hal ini adalah senyawa yang dibentuk yaitu NH3. Nah, dia dibentuk dari unsur-unsur bebas penyusunnya. Nah, unsur-unsur bebas penyusunnya. Jadi terus simak, di NH3 ini ada unsur apa aja sih? Nah, di NH3 ini ada unsur nitrogen dan hidrogen. Kita ketahui sendiri bahwa nitrogen akan stabil di dalam bentuk diatomik. Nah, dalam diatomik maka dia akan bentuk N2, yaitu berfase gas. Nah, H2 sendiri dia akan stabil juga dalam bentuk diatomik, yaitu dalam bentuk H2 gas. Nah, di sini karena ini 1 mol, anggap aja ini karena persyaratan ini, maka ini saya patenkan. Nah, ini tidak akan saya rubah. Nah, itu adalah hal yang saya lakukan di setiap soal yang menyuruh menuliskan reaksi pembentukan entalpi pembentukan suatu senyawa. Karena dasarnya 1 mol, maka saya tidak akan mengubah koefisien ini sama sekali. Jadi yang harus menyesuaikan bahwa N2 dan N2. Jadi kalau NH3 ini sebagai, saya ibaratkan sebagai kepala rumah tangga, maka N2 dan H2 sebagai anggotanya di dalam kepala rumah tangga ini dia harus menurut. Jadi yang kita setarakan hanya N2 dan H2 supaya setara. Kita ingat bahwa di kanan ada H3 sebanyak ada H sebanyak 3, maka di sini ada 2. Supaya setara kita kalikan dengan 3/2. N2 di kanan ada 1, di kiri kita kalikan dengan setengah. Ya, seperti itulah biasanya nanti diketahui delta HF-nya. Ini sudah standar ya, sudah sesuai soal, maka delta HF-nya dituliskan sebesar minus 92 kJ. Ya, selanjutnya saya akan membahas entalpi. Penguraian. Nah, kita ketahui tadi bahwa entalpi disimbolkan dengan H. Nah, karena berhubung di sini reaksi yang kita cantumkan adalah perubahan entalpi, maka kita akan disimbolkan dengan delta H. Kita ingat bahasa Inggris penguraian, bisa tanya ke guru bahasa Inggris, barangkali saya salah, maka penguraian ini adalah deformation. Nah, maka deformation huruf depannya D, maka dia simbolkan dengan huruf D.
Karena dia dituliskan dalam bentuk standar, maka ditulis dengan delta HD 0. Nah, apa sih entalpi? Penguraian entalpi itu adalah perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi yang apa? Yang menyertai, yang menyertai apa? Kita ketahui bahwa penguraian. Nah, berarti yang menyertai penguraian satu mol senyawa yang menjadi unsur saya kali dua unsur bebasnya. Nah, kita harus amati kalimat yang saya tulis ini, yaitu menjadi. Nah, menjadi itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia setelah, ya, bukan sebelum. Jadi kalau ini menyertai pembentukan satu mol senyawa unsur-unsur bebas mulia, karena dia pembentukan berarti dibentuk. Nah, pembentukan berarti setelah satu mol senyawa, pembentukan satu mol senyawa berarti setelah. Kalau setelah di sini saya tempatkan di ruas kanan, di bagian panah ini ruas kanannya, maka pembentukan satu mol senyawa. Mol senyawanya ini di ruas kanan. Nah, dibentuk dari unsur-unsur bebas penyusunnya. Dibentuk dari. Nah, itu dari berarti sebelum. Sebelumnya itu saya tempatkan di ruas kiri. Nah, ini paten seperti ini, ya. Nah, jadi kita harus mengetahui entalpi pembentukan senyawa yang dibentuk harus dalam posisi ruas kanan. Nah, karena ini penguraian menyertai penguraian satu mol senyawa menjadi. Nah, berarti satu mol senyawa ini posisinya sebelumnya menjadi unsur-unsur bebasnya. Unsur-unsur bebasnya kan berarti setelah. Nah, berarti unsur-unsur bebasnya itu dia akan berada di sisi kanan. Nah, misalnya apa? Nah, misalnya saya ambil contoh yang sama. Nah, penguraian NH3 ini saya akan urai, berarti caranya tadi di ruas kiri. Ingat tadi, jangan lupa ini bahwa apa? Mol sebanding dengan koefisien. Nah, koefisien itu kalau molnya 1, koefisien juga 1, maka karena ini delta H penguraian senyawa NH3, maka NH3-nya ini paten, jangan diutak-atik. Oke. Diurai menjadi unsur bebasnya, yaitu N2 dan H2. Yaitu kita setarakan tadi seperti ini, setengah dan 3/2. Nah, delta H di nolnya dia berupa plus 92 kilojoule. Nah, kenapa kok plus? Nah, ini nanti berkaitan tentang hukum dalam perkalian senyawa termokimia. Itu nanti reaksinya seperti apa, jika dibalik delta H-nya seperti apa, jika reaksi itu dijumlahkan delta H-nya akan seperti apa. Dalam hal ini berarti kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika reaksi itu dibalik, maka nilai delta H-nya akan berubah jadi kebalikannya. Jadi misalnya ini tadi standar, misal di soal seperti ini, delta HD-nya
Berarti delta penguraian aldehido ini sebagai kiri dan reaktannya ini kita akan berposisi di kanan. Nah, karena reaksi itu sama seperti dibalik dari asalnya tadi. Loh, ini malah jadi ke kiri ini, jadi ke kiri. Nah, ini malah jadi ke kanan. Nah, berarti kebalik. Nah, tadi ini min. Nah, berarti karena ini tadi juga dibalik, berarti ini tandanya juga kebalikannya, berarti positif. Ya, bisa dipahami? Oke. Oke, selanjutnya kita membahas tentang entalpi pembakaran. Buruk sekali tulisan saya. Kita ketahui bahwa pembakaran itu dia ada reaksi suatu senyawa dengan apa? Dengan O2. Nah, O2 ya. Ini senyawa oksigen, bukan sate bekicot. Nah, oke. Pembakaran 2. Jadi apa sih entalpi pembakaran itu? Yaitu apa? Sama seperti atasnya, perubahan entalpi yang menyertai pembakaran 1 mol apa? Senyawa. Ingat, dari awal sampai akhir tetap berlaku bahwa mol sebanding dengan koefisien. Maka jika NH3 lagi ya, NH3 saya akan rubah dengan C CH C4 H 4 kali 28 tambah 2 C2 4H10 pembakaran senyawa butana. Nah, butana dibakar. Ingat, pembakaran itu apa? Suatu senyawa bereaksi dengan oksigen menjadi. Nah, jika pembakarannya sempurna, ingat, senyawa hidrokarbon apapun rumusnya. Nah, dia akan menjadi senyawa CO2 dan H2O. Nah, kita ingat bahwa ini yang dibakar 1 mol senyawanya yang dibakar dia harus 1. Soalnya koefisien 1 tidak boleh diutak AT. Maka yang lainnya harus menyesuaikan termasuk O2, CO2, H2O. Nah, kita hitung C di kiri ada 4, di kanan ada 1, maka kita kalikan 4. Nah, H di kiri ada 10, di kanan ada 2, kita kalikan 5. Di kanan O ada 4 kali 2 8 tambah 5 13. Di sini ada 2, maka kita kalikan dengan 6,5. 6,5 itu berarti 6 kali 2 12. Kita kalikan dengan 13 per 2. Ya, ini setara. Maka misalkan delta H-nya yang menyertai adalah delta simbolnya di sini adalah delta HF0. Delta HC0. Nah, ini misalkan X. Saya tadi lupa menjelaskan, simbolnya adalah delta HC. C itu adalah pembakaran. Kita ingat pembakaran, tapi sama seperti ini delta H. Maka pembakaran bahasa Inggrisnya adalah comparison ya kalau nggak salah. Oke, karena saya kurang pandai bahasa Inggris, karena simbol saya, kalau saya tidak lupa bahasa Inggris itu, maka dia ini disimbolkan delta HC0. Kan misalkan saya X. Nah, karena saya tidak mengetahui standarnya. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Seharusnya ada lagi
entalpi seperti entalpi pembentuk sebangsa pembekuan freeze. Nah, tapi intinya sama saja. Nah, dan yang kita pelajari di SMA ini cukup tiga ini: entalpi pembentukan, entalpi penguraian, dan entalpi pembakaran. Oke, untuk ini, untuk entalpi pembentukan delta H F, delta H D, delta H C cukup sampai di sini. Maka selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu kalorimeter. Bukan kalorimetri ya. Kalau kalorimetri itu kimia lanjutan. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang kalorimeter. Nah, apa sih kalorimeter? Nah, kalorimeter itu kita tahu meter. Meter itu yaitu identik dengan pengukuran. Jadi, kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor suatu reaksi. Nah, biasanya ini nggak asing sih, soalnya kalau nggak salah di fisika ya juga ada ya. Maka kalor reaksi saya simbolkan dengan huruf I, itu dirumuskan dengan M kali C dikali delta T. Nah, M-nya ini sebagai massa, C-nya ini sebagai kalor jenis, delta T-nya sebagai apa? Sebagai suhu, yaitu selisihnya delta. Maka ingat, biasanya kita mengalami kesalahan delta T. Delta T di sini boleh dari Kelvin kita selisihkan dengan Kelvin, dengan Celsius kita langsung selisihkan dengan Celsius. Jadi jika kita menemui data dalam bentuk Celsius, kita rubah ke Kelvin, terus kita selisihkan, itu tidak benar atau kurang tepat ya. Jadi bisa langsung, misal ada 30 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius, selisihnya langsung kita kurangi, yaitu 10 derajat Celcius. Kalau Kelvin seperti itu, misalnya 200 Kelvin dan 100 Kelvin, selisihnya langsung aja 200 kurangi 100 yaitu 100 Kelvin. Nggak usah dirubah Celsius ke Kelvin baru diselisihkan atau Kelvin ke Celsius baru diselisihkan. Jadi langsung saja. Oke. Biasanya ini kita mg delta T ini nama lainnya adalah kalor larutan. Nah, jadi intinya apa? Dalam kalorimeter, kalor reaksi itu akan sama dengan kalor larutan. Karena sifatnya larutan itu cenderung saat bereaksi dia melepaskan kalor, maka simbolnya adalah nanti reaksi sama dengan negatif dalam kurung mc delta T. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya kalorimeter bom. Jangan bayangkan ini teroris ya. Kalorimeter bom. Kalorimeter bom. Sebenarnya rumusnya ini sama saja ya.
dia dirumuskan sebagai Q reaksi itu sama dengan min. Nah, ingat tadi sebenarnya min apa? Min Q. Nah, bedanya di sini dia ada kalor yang dihasilkan oleh yang namanya bom. Nah, ditambah dengan Q reaksi. Q reaksi tadi di atas sama saja. Nah, kita ketahui, misal ini saya gambarkan di sini. Jika ada, misalkan ini saya gambarkan. Nah, dalam suatu zona di sini tertutup rapat. Oke, di sini ada suatu saluran seperti ini dan ini. Nah, ini di saat pemanasan inilah yang disebut dengan bom, dan dia direndam oleh air. Nah, ini yang disebut oleh larutannya. Nah, jadi yang kita ukur itu adalah apa? Ketika ini dipanaskan, nah, dipanaskan, Q-nya bom ini ternyata dia juga memiliki kalor jenis, yaitu dia juga menyerap atau melepaskan kalor bomnya ini ya, bomnya. Nah, dan larutannya juga dia bersifat apa? Dia juga menyerap atau melepas kalor juga. Makanya untuk Q-bom ini dia C besar, ini C besar ya, dikalikan dengan delta T ditambah dengan Q reaksi tadi kita ketahui di atas bahwa rumusnya M kali C kali delta T. Delta T-nya nggak usah bingung kok ada dua. Delta T-nya ini di bom dan delta T-nya reaksi itu adalah sama. Oke. Apa sih C besar itu? C besar itu adalah kalor jenis bom. Nah, bom. Sedikit heboh. Oke. Untuk contoh soalnya bisa kita lihat di video terpisah nanti. Untuk tes kembali lagi dengan saya. Maka selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu hukum Hess. Dasarnya hukum Hess ini akan berkaitan tentang entalpi yang kita pelajari tadi. Jadi silakan playback, silakan diulang lagi video tadi jika ada yang lupa. Maka hukum Hess ini berbunyi setiap reaksi memiliki delta H tetap dan tidak bergantung pada apa? Tergantung pada mekanisme jalannya reaksi. Nah, misal kita
Kalau saya ibaratkan, misal ada Juliet dan Romeo. Suatu ketika Juliet ingin ke Romeo. Oke, misalkan hari ini berhubung sahabatnya hari Sabtu, maka ketika hari Sabtu Juliet ingin malam mingguan bersama Romeo. Nah, suatu ketika minggu depannya lagi Juliet ini mau mampir dulu kemana? Misal ke Nganjuk nih. Nah, ke Nganjuk cari apa? Cari payak. Cari payak atau cari kerupuk. Lalu dia mau ke Romeo lagi. Nah, kalau saya ibaratkan seperti ini, dari Juliet langsung ke Romeo, dan minggu depannya Juliet mampir dulu ke Nganjuk, baru ke Romeo, maka cintanya saat pertama itu selalu tetap. Jadi tidak ada perubahan. Cinta yang saat pertama sama dengan cinta saat yang kedua. Nah, kalau dalam reaksi kimia, nah, ini malah lari kemana-mana. Kita langsung ke reaksi kimia. Misalkan ada suatu reaksi begini, misalkan dia dari A menjadi D. Nah, dia menghasilkan delta H besar X. Nah, di sini dia ada reaksi lagi, dia menghasilkan nih, dia dari A nggak langsung jadi D, dia jadi C dulu misal. Nah, dari C baru menjadi D. Nah, ini misalkan delta H1, ini delta H2, ini delta H3. Nah, kita lihat tujuan akhirnya yaitu D. Maka walaupun dia kesini langsung dan ataupun A ini menjadi C dulu baru menjadi B, nah berarti delta H-nya mereka selalu sama, yaitu delta H2 ditambahkan dengan delta H3 itu selalu harus sama dengan delta H1, yaitu berapa? Nah, seperti itu gambarannya. Rumusannya biasanya dirumuskan dengan delta H reaksinya reaksi. Nah, dituliskan dengan rumusan sigma. Nah, ini ada kaitannya dengan entalpi tadi yang saya katakan, yaitu sigma delta H F 0 produk dikurangi dengan sigma delta H F 0 reaktan. Nah, ini rumusannya. Biasanya ada yang tanya nih, apa sih produk itu? Nah, apa sih produk, apa sih reaktan? Nah, kita ketahui bahwa misalkan ada satu reaksi nih, A plus B jadi C plus D. Nah, yang bertindak di sini apa? Kita ketahui kelas 10 dulu, reaksi itu ada yang namanya reaktan dan produk, yaitu reaktan ini di sisi kiri ini adalah reaktan, di sisi kanan ini adalah produk. Nah, bahasa kerennya reaktan nih. Kalau di kelas biasanya bereaksi. Kalau ini yang kanan produk, atau bahasa simpelnya hasil reaksi. Tes. Oke. Bagian terakhir dari bab termokimia ini kita akan mempelajari tentang apa yang disebut dengan energi ikatan.
Masih energi ikatan tuh. Nah, reaksi energi ikatan itu adalah reaksi yang terjadi akibat apa? Akibat pemutusan. Tulisan saya buruk sekali. Akibat pemutusan ikatan, saya simpulkan dengan ika saja, ikatan, dan disertai terbentuknya ikatan baru. Pemutusan ikatan disertai terbentuknya ikatan baru. Nah, baru energi ikatan ini pada intinya energi ikatan ini adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dalam molekul gas. Satu mol ikatan dalam molekul gas menjadi apa? Menjadi atom gas. Ini atom gas. Nah, energi yang diperlukan untuk memutus satu mol ikatan menjadi tulisannya menjadi atom gas. Contoh misal nih ada suatu reaksi, ada suatu senyawa CH3. Nah, di sini kita harus ingat gimana sih gimana sih cara menggambar. Ini jangan CH3, saya ganti dengan CH4. Gimana sih cara menggambar Lewis saat kelas 10? Nah, kalau saya gambar nih C ikatan tunggal dengan H, tunggal dengan H, ikatan tunggal dengan H. Nah, dalam soal biasanya diketahui pastinya energi ikatan, yaitu diketahui bisa C dengan H itu biasanya berapa kJ. Saya misalkan 60 kilojoule. Nah, 60 kilojoule. Ternyata kalau ini nggak diketahui, biasanya nggak mungkin ya, soalnya kita harus tahu si ikatan resminya, tabel. Dan setahu saya belum ada yang bisa menghafalkannya. Nah, oke. Kegunaannya itu jika ini seperti ini, kita akan menghitung energi ikatan rata-ratanya. Energi ikatan rata-rata C dengan H 60 kJ. Jadi untuk diperlukan untuk memutus. Nah, ini harus diputuskan semua satu. Kita ketahui C dengan H itu 60 kJ. Nah, kita putuskan C dengan H. Ini C dengan H. Nah, ternyata dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti untuk memutuskan 4, nah ini bisa saya katakan C memutus H dalam ikatan tunggal, dia akan memerlukan energi
sebesar 60 kJ. Berarti sebanyak 4. Berarti energi yang dibutuhkan yaitu 60 dikali 4. Yaitu berapa? Yaitu 240 kilo joule. Nah, oke, secara rumusan umum delta H ya. Di sini energi ikatan produk dikurangi dengan energi ikatan reaktan dikurangi dengan energi ikatan produk ya. Cukup sekian. Jika video ini bermanfaat, silakan share dan like atau subscribe channel kita. Silakan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Pada intinya belajar mengenai bagi teman, dan terima kasih atas perhatiannya. Iya.